Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Pada video kali ini kita akan membahas permainan yang cukup unik, yaitu permainan antara manusia melawan komputer yang diadakan pada tahun 1992. Walaupun pada masa itu program catur komputer belum cukup kuat, tapi komputer sudah dapat menyaingi Grandmaster di level dunia. Oke, bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya, di mana buah putih dipegang oleh Garry Kasparov di sini dan buah hitam dipegang oleh Fritz. Dan Fritz merupakan salah satu program catur terkuat pada masa sekarang. Oke. Garry Kasparov mencoba bermain dengan pembukaan yang tidak biasa untuk membingungkan komputer dengan pion ke G3. Lalu dibalas dengan kuda ke F6, gajah ke G2, pion ke D5 untuk mencegah dorongan pion ke E4, pion ke D3, pion ke E5, kuda D2, kuda C6, pion ke E4, dan kita mendapatkan opening King's Indian Attack di sini. Dilanjutkan dengan gajah ke G4 oleh hitam, pion ke F3, gajah ke E6, pion ke C3, gajah ke E7, kuda ke H3, pion ke D4, kuda ke F2. Seperti yang kita lihat di sini, posisi putih benar-benar sangat solid. Walaupun hitam unggul ruang di petak pusat, tapi sangat sulit bagi hitam untuk membongkar pertahanan milik putih di sini. Dan di sini Fritz memilih lanjutan pion makan pion, lalu pion makan pion, gajah ke C5, kuda ke F1 untuk manuver kuda ke petak E3 dan menguasai petak lemah yang ada di F5 dan juga D5. Gajah kali F2 skak. Gajah, raja makan gajah, menteri ke D7, kuda ke E3, rokade panjang dengan ancaman pion yang ada di D3. Oleh karena itu gajah ke F1 dijalankan, pion ke H6, gajah ke E2, raja ke B8, menteri ke A4. Putih bertujuan membangun serangan di sayap menteri. Lalu pion ke G6, benteng ke D1, dan pion ke H5. Dan di posisi ini hitam sudah sedikit tertekan. Karena putih memiliki ancaman untuk membongkar petak pusat dengan pion ke D4 yang sangat sulit dicegah oleh hitam di sini. Oke, benteng ke B1 terlebih dahulu oleh Garry Kasparov untuk menguasai jalur B, pion ke H4, pion ke G4. Garry Kasparov tidak membiarkan jalur H terbuka bagi hitam. Kuda ke E8 dan pion ke D4. Dan setelah langkah ini putih benar-benar sangat unggul, di mana lanjutan hitam adalah pion E kali D4. Dan di posisi ini sebenarnya Garry Kasparov memiliki langkah cepat untuk memenangkan permainan, tetapi Garry Kasparov tidak menemukan langkahnya. Saya akan memberikan waktu bagi teman-teman untuk menebak langkah apa yang sebaiknya dijalankan oleh Garry Kasparov di posisi ini. Ya, selamat bagi teman-teman yang bisa menemukan langkahnya. Jadi di posisi ini sebenarnya langkah terbaik untuk putih adalah dengan benteng kali B7.
skak yang wajib dimakan. Lalu gajah ke A6, raja tidak dapat mundur ke B8 karena ada ancaman menteri ke B5. Oleh karena itu, raja ke A8. Gajah ke B5. Dan di sini sangat sulit bagi hitam untuk mempertahankan kudanya. Sebagai contoh, jika pion makan kuda, di sini ada gajah kali E3 dan dengan ancaman gajah kali C6 dan menteri kali A7. Jika menteri makan benteng, maka gajah C6 dan menteri ke B7, skakmat. Jika di posisi ini hitam berusaha menjaga kudanya dengan gajah ke B7, maka ada ancaman kuda ke D5 dengan ancaman kuda ke B4 untuk menyerang kuda. Jika gajah makan kuda, pion makan gajah, menteri kali D5, menteri A6, raja B8, dan gajah kali C6. Ancaman ke petak B7 sangat sulit dihindari oleh hitam, sehingga hitam harus mengorbankan menterinya di sini. Dan tentu saja sangat mudah bagi putih untuk memenangkan permainan karena putih unggul satu menteri ditukar dengan benteng. Oke, baiklah, kita kembali ke permainan. Di permainan, Garry Kasparov tidak memakan pion yang ada di B7, tetapi C kali D4, kuda kali D4, menteri ke B4, pion ke B6, gajah ke B2, pion ke C5, dan disinilah pengorbanan menteri yang sangat luar biasa dari Garry Kasparov dengan menteri kali C5. Dan langkah menteri ini merupakan langkah kunci untuk memenangkan permainan ini. Pion B kali C5, gajah kali D4 skak, raja ke A8, gajah kali H8, dan Fritz melakukan kesalahan lagi dengan kuda ke D6. Tapi di sini Garry Kasparov tidak menemukan langkah terbaik di posisi ini dengan gajah ke F6, mengusir benteng terlebih dahulu. Dan misalkan benteng ini lari, maka barulah langkah gajah ke E5, di mana kuda ini tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan benteng ke C6, maka gajah ke B5, kuda kali B5, benteng kali B7, gajah kali D7, dan benteng kali B5. Dan di posisi ini putih akan unggul satu perwira, dan tentu saja akan sangat mudah memenangkan permainan ini. Baiklah, kita kembali. Jadi di permainan, Garry Kasparov tidak menjalankan langkah gajah ke F6, tetapi gajah ke E5. Dan setelah menteri ke E7 dengan ancaman pion ke F6, pion ke G5 untuk mencegah dorongan pion ke F6. Dan hitam di sini tidak dapat memakan pion yang ada di G5 karena kudanya akan hilang. Oleh karena itu, benteng ke D7 dari Fritz, gajah ke F6, menteri ke E8, kuda ke D5, pion ke H3, dan sebaiknya di sini Garry Kasparov menjalankan langkah gajah ke E6 untuk menguasai diagonal A6 ke C8 dan menambah tekanan lebih banyak lagi. Tapi Garry Kasparov tidak melakukannya dan menjalankan langkah pion ke A4. Lalu menteri ke C8, pion ke A5, gajah kali D5, benteng kali D5, dan Fritz menemukan sebuah kombinasi dengan
kuda kali E4, benteng kali D5, dan menteri ke F5. Dan telah gajah ke F3, menteri C2, raja G3, menteri kali B1, pion ke D6 skak, raja ke B8, pion D7. Dan sebenarnya di posisi ini seharusnya Fritz bisa mengambil draw, tapi Fritz tidak menemukan langkahnya. Dimana setelah menteri ke E1 skak, raja kali H3, seharusnya Fritz menjalankan langkah menteri ke F1. Dan setelah raja ke G4, menteri ke G1, maka posisi ini akan menjadi remis dengan skak berulang. Tapi di permainan, Fritz menjalankan langkah menteri ke E6 dengan maksud untuk mengambil pion, tetapi ada langkah gajah ke G4 yang menyebabkan posisi ini menjadi blunder untuk Fritz. Dan setelah menteri E3, raja ke G2, menteri ke D2 skak, raja F3, raja F4, menteri D2, raja E4 skak, menteri B4, lalu raja ke D5, menteri B7, raja D6, menteri C7, dan akhirnya raja putih memiliki petak kabur yang tidak dapat dan hitam tidak dapat melakukan skak terhadap raja putih lagi di sini. Oke, setelah raja kali F7, gajah ke E6, menteri kali H2, dan pion ke 8, promosi menteri, menteri C7, skak makan, dan gajah ke C4, lalu raja ke D6. Dan di posisi ini Fritz menyerah sebagai buah hitam, tentu saja karena posisi dari buah hitam sudah tidak dapat memiliki kesempatan apa-apa lagi ya. Dengan dua gajahnya dan masih ada dua pion, sangat mudah bagi Garry Kasparov untuk memenangkan permainan ini. Baiklah, bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan partai ini? Semoga partai ini dapat menghibur teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.